Iya, pemirsa masih bersama motivator kita ada Ibu Aini Fauzia di sini. Silahkan buat Anda yang mau tanya-tanya. Aduh, kayaknya sekarang saya lagi malas nih kerja. Kayaknya tanggung jawabnya udahlah pokoknya entah gimana, pokoknya terbengkalai. Semuanya jangan sampai seperti itu ya. Anda pasti akan dapatkan tips dan triknya di sini. Langsung aja telepon ke sini. Nah, Ibu, tadi kita bahaskan ya, kalau ternyata orang yang mungkin tidak termotivasi lagi, nggak bisa ya bergantung pada orang lain supaya bisa termotivasi lagi ya. Betul. Semua balik ke diri kita sendiri ya. Banget. Ntar lu, kalau kayak gitu, berarti ada nggak sih, bisa dibilang nggak sih orang yang tidak bertanggung jawab, itu memang udah karakternya, sifatnya begitu Bu, tidak bertanggung jawab, itu bisa dibilang kayak gitu nggak? Ya, artinya gini loh, tanggung jawab itu sangat tidak bergantung pada kondisi dan lingkungan. Kadang orang mengatakan gini loh, habis teman-teman saya pada nggak tanggung jawab sih Bu, so what? Gitu loh. So what? Kita tidak perlu menyalahkan teman-teman, kondisi maupun atasan. Lihat pada diri kita. Kita harus sadar gini loh, untuk apa sih saya ada di sini? Oh, saya punya tugas ini loh. Oke, do it. Tapi melakukannya tidak dengan tidak dengan kadang orang melakukannya tuh sampai lupa say hello pada teman. Ya. Melakukannya tuh dengan sepenuh hati sambil senyum. Jadi tanggung jawabnya tuh orang merasa gini, tanggung jawab adalah beban. Menurut saya salah besar ya. Tanggung jawab adalah sebuah hobi menurut saya. Ketika kita melakukan dengan hobi, jamin deh kebahagiaan itu selalu ada di situ. Tanggung jawab adalah hobi. Jadi kalau misalnya kita ngerasanya nggak pas sama kerjaan kita, lebih baik nyari lagi. Karena kan akan tanggung jawab dong buat atau gimana? Tidak juga sih. Gimana kalau begitu nanti orang-orang jadi banyak orang merasa gini, akhirnya kehilangan pekerjaan atau merasa itu bukan saya banget. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Artinya gini, manakala kita sudah diberi tanggung jawab sebuah pekerjaan, lakukan dengan sepenuh hati. Tapi Bu, ini bukan dunia saya banget gitu loh. Bukan seperti itu statementnya. Kita harus mengatakan gini loh, oke, saya sudah tanda tangan untuk apply pekerjaan ini dan saya sudah menerima gaji. Maka suka tidak suka saya harus berusaha untuk mencintai pekerjaan ini. Apapun pekerjaan kita selama itu memberi manfaat, bagus dong. Oke, betul. Itu dulu gitu loh. Jadi kita tidak perlu melihat ini bukan background saya. Cintai saja dan bayangkan manfaat yang diberikan oleh banyak orang. Bayangkan yang positif-positif. Nah, ini yang positif juga nih, ada penelpon nih. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Bella. Dengan Ibu Bella di Jakarta. Jakarta. Silakan pertanyaannya. Saya itu bekerja bersama teman-teman saya itu teamwork gitu. Oke. Nah, saya dan tim saya selalu berusaha bertanggung jawab dengan kerjaan-kerjaan kami pastinya. Tapi ketika kerjaan kami itu sedang ada masalah atau lagi kreditnya, nah bos saya itu tidak ada di tempat gitu. Maaf, pertanyaannya solusinya gimana ya? Jadi bosnya tidak ada di tempat pada saat lagi sibuk-sibuknya banget, seolah-olah nggak bertanggung jawab gitu ya? Nah, ya seperti itu. Jadi ini masih bingung, ini harus gimana ini? Ini kan bosnya disuruh pulang juga susah juga, dia juga mungkin sibuk. Ini gimana nih Bu? Tepatnya seperti apa harus dilakukan? Ya memang harusnya sih pemimpin yang baik itu memberi contoh. Manakala pemimpin itu tidak memberi contoh, kategorinya tidak baik. Tetapi tidak berarti terus kita diem aja gitu ya. Maka kita sebagai bawahan, kita juga tidak bisa bilang, Pak itu kan tanggung jawab Bapak kok nggak ada di tempat? Orang akan marah, siapapun itu ya, meskipun atasannya memang salah. Maka yang perlu kita lakukan adalah bicara berdua, atau kalau bisa by phone, kita tunjukkan bahwa Pak, mohon maaf, ini situasinya seperti ini loh. Kita sedang crowded atau banyak tuntutan, butuh keputusan. Kalau boleh tahu Bapak sekarang posisinya di mana? Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan? Tanya seperti itu supaya atasan merasa itu tanggung jawab beliau. Itu peraturan pertama. Kedua, ketika kita jumpa sama atasan, usahakan bicara. Memang sih tidak semua atasan baik. Kadang atasan tuh merasa karena beliau sebagai I'm the boss gitu ya, maka kamu harus melakukan apa yang saya perintah. Maka kalau kita, menurut saya kita perlulah membudayakan dari diri kita mulai sekarang bahwa katakan bahwa Pak, next kalau Bapak nggak ada, apa yang harus saya lakukan? Akan seberapa sering Bapak melakukan seperti ini? Menurut saya statement yang benar sebagai bawahan kita perlu menanyakan itu. Nggak apa-apa, komunikasi aja ya. Tapi tadi juga gaya berkomunikasinya harus ditiru juga tuh. Jangan yang Bapak di mana, ini kan tanggung jawab Bapak. Oh, ngamuk pasti kan. Jadi pelan-pelan juga. Tadi seperti Ibu bilang lah ya, tips dan triknya menarik juga tuh Bu Aini ya. Bisa lah pokoknya, apalagi kan dengan tim. Ini biasanya kalau dalam tim, kadang-kadang
kamu aja deh, kamu aku takut nanti aku dimarahin dan segala macam. Itu gimana ya Bu biar enaknya? Tadi Ibu bilang kan by phone, atau nggak enaknya rame-rame gitu Ya nyambang? kalau by phone nggak mungkin rame-rame ya. Betul. Tapi setelah di dalam ruangan, setelah ya mau nggak mau, even ketika selesai, kita sebagai sesama karyawan kita berkumpul dan ngajak bicara atasan. Iya Bu, kalau cuma Gitu. sendiri takut, ntar kita diarah lagi Bu. Ini kayaknya yang paling ini nih, katanya gitu. Itu gimana tuh Bu? Ya, memang gini loh. Menurut saya sudah sewaktunya dibudayakan. Tidak harus sama-sama. Kita sendiri aja juga nggak masalah kok, selama so far kita bicaranya baik-baik ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita punya atasan yang dalam tanda quote dia agak aneh, ya kita perlu bicara sama-sama. Tapi kalau juga tidak, pasti ada atasannya lagi di atas atasan kita. Maka kita perlu sama-sama menyampaikan pada atasannya lagi bahwa memang beliau ya, menurut saya tidak kredibel ya. Oke, dikomunikasikan lagi-lagi ya. Iya. Jadi nggak boleh di belakangnya aja kita ngerutuk Itu, ya. no gossipers ya. No gossipers, tapi yang paling penting tadi no blaming juga ya. Nggak Iya. boleh nyalain orang-orang Betul. di sekeliling kita. Enggak, saya nggak bertanggung jawab. Dia yang ini gara-gara ini, gara-gara itu. Nggak boleh ya Bu ya. Sekali lagi nanti kita akan tanya. Jadi apakah bisa dibilang kalau orang nggak bertanggung jawab itu adalah sifat, karakter, bawaan, atau karena pengaruh apa? Pengaruh lingkungan. Tapi katanya tadi enggak, itu balik ke diri sendiri. Nanti kita bahas lagi pemirsa. Tenang aja ya, buat Anda yang masih merasa belum maksimal di pekerjaan Anda, dijamin setelah Referensiana akan lebih mantap lagi. Makanya tetap bersama kami di Referensiana ya.